This is gonna be great fun. I think. Audio Jungle. Setelah UFC 281 antara Israel Adesanya versus Alex Pereira, para penggemar UFC kembali akan disuguhkan pertarungan yang tak kalah cukup serunya untuk merebut penantang peringkat ke-1 di divisi kelas berat ringan sebagai gold ticket melawan juara divisi Yuri Prochazka. Petarung yang baru saja mengkandaskan Anthony Smith di UFC 277 pada bulan Juli lalu, Magomed Ankalaev akhirnya mendapat restu dari panggilannya setelah mengalahkan petarung Amerika itu yang memanggil Jan Blachowicz sebagai lawan berikutnya. Magomed Ankalaev. Orang yang paling terdekat dengan UFC, Brett Okamoto, yang telah mengkonfirmasi potensi pertemuan kedua petarung ini melalui akun Twitternya, menyebutkan bahwa petarung divisi kelas berat ringan peringkat kedua Prochazka telah ditetapkan akan melawan pesaing peringkat ketiga Ankalaev di UFC 282 yang akan digelar tepat pada Hari Pahlawan Indonesia tanggal 10 November mendatang. Blachowicz yang datang kembali menyusul kemenangan TKO-nya melalui penghentian cedera melawan Alexander Raki awal tahun ini merupakan pertarungan pertamanya sejak dia kehilangan gelar kelas berat ringannya dari Glover Teixeira di UFC 267. Di mana Blachowicz mendapat sabuk kelas berat ringan UFC-nya ketika mengalahkan Dominic Reyes untuk gelar yang saat itu kosong di UFC 253. Dia melanjutkan untuk mempertahankannya dalam pertarungan super melawan juara kelas menengah UFC Israel Adesanya untuk pertahanan pertamanya sekaligus merupakan pertahanan gelar satu-satunya. Blachowicz dan Ankalaev membahas pertarungan potensial mereka sejak Agustus ketika kedua pesaing itu secara bolak-balik beradu argumen di Twitter. Dan dapat dipastikan jika pemenang dari pertarungan ini akan mendapatkan kesempatan memperebutkan gelar berikutnya melawan pemenang Yuri Prochazka versus Teixeira. Meskipun Ankalaev juga dimungkinkan akan menghadapi ujian terberat dalam karirnya melawan Blachowicz, menyusul 9 kemenangan beruntunnya, namun dari indikasi kemenangan terakhirnya atas Anthony Smith dengan ground and pound diperkirakan juga akan menjadi perhitungan buat Blachowicz. Jangan sampai petarung Polandia itu malah akan turun dari peringkat pesaingnya, karena biar bagaimanapun juga setelah kehilangan debutnya di UFC dari Paul Craig, Ankalaev terus meraih kemenangan atas orang-orang seperti mantan penantang gelar Thiago Santos dan Volkan Ozdemir. Dan apakah Ankalaev mampu membuktikan keperkasaannya kembali di UFC 282 yang akan berlangsung di Las Vegas sebagai acara bayar pertayang yang terakhir tahun ini? Pastikan saja jika kita tidak akan ketinggalan untuk menyaksikan pertarungan itu. Kesiapan Islam Makhachev menyambut lawannya, sang mantan juara divisi ringan Charles Oliveira, ternyata bukan hanya sekedar persiapan seadanya. Selama berada di Abu Dhabi, bintang Dagestan itu tidak menemukan teman bertarung yang paling tidak memiliki durasi pertarungan yang agak sedikit menegangkan. Ini terbukti setelah baru-baru ini Makhachev membuat salah satu sparring partnernya pingsan selama sesi latihan menjelang pertarungannya yang sangat penting melawan Charles Oliveira pada tanggal 22 Oktober mendatang. Islam Makhachev yang datang dengan 10 kemenangan beruntunnya dianggap sebagai salah satu pegulat terbaik UFC saat ini. Sementara Oliveira dari Brazil digembar-gemborkan di antara aktor BJJ terbesar dalam promosi tersebut. Mempertimbangkan variabel-variabel yang disebutkan di atas, konsensusnya adalah bahwa pertarungan di ringan UFC. Dan sebagai konsekuensinya selama sesi pelatihan di NAS Sport lakukan submission dengan cara menjerat rekan latihannya, dan pada momen itu rekannya tampak seperti tersedak di es. Bahayanya dari sesi latihan itu, Makhachev mencekik lawannya hingga pingsan, dan Islam tampak terburu-buru melepaskan coknya begitu dia menyadari bahwa lawannya telah berhenti melawan. Dan untung saja tidak berapa lama sang partner latihan itu dengan cepat sadar kembali. Dari momen ini dapat digambarkan jika saja Oliveira nantinya lengah
dan memberi ruang untuk Chok buat Makhachev, rasanya tidak terlalu berlebihan jika dikatakan Do Bronx akan bernasib sama, meskipun jangan teramat gundah karena di dalam segi 8 ada wasit yang akan segera menghentikan pertarungan sebelum lawan Makhachev menjadi pingsan akibat dari serangan Chok dari juara sambo dunia itu. Meskipun begitu, tampak ganasnya jeratan Chok dari Makhachev. Namun salah satu petarung divisi ringan lainnya yang juga akan turut serta menampilkan performanya di Abu Dhabi melawan Benilde-Reus, Mateusz Gamrot, menyatakan jika pertarungan dari kedua petarung terbaik divisi itu akan berakhir dengan keputusan Dewan Juri atau tidak akan berakhir dengan finish. Terlepas dari apapun bentuk dominasi kedua petarung, dan dia tidak sama sekali melihat Oliveira versus Makhachev akan berakhir dengan KO atau penyerahan. Namun bagaimanapun juga petarung yang juga dengan cepat menarik perhatian dari penggemar itu tetap menjagokan bintang Dagestan itu yang akan memenangkan pertarungan, seperti yang dijelaskannya berikut ini. This is gonna be great fight. I think if Islam doesn't make stupid mistake this fight, that should be win. That I think maybe it's gonna be Islam beat Oliveira. It depends on, but I think this is gonna be the winner. Oliveira mengosongkan gelar kelas ringan karena penurunan berat badan yang gagal menjelang UFC 274 awal tahun ini ketika berhadapan dengan Justin Gaethje. Dan sekarang akan menghadapi Makhachev, anak didik Khabib Nurmagomedov yang ingin menjadi juara UFC sebagai warisan Dagestan berikutnya. Dan kemudian Gamrot juga akan mencermati acara utama di UFC 280, terutama jika dia bisa mengalahkan Reus lebih awal di acara tersebut. Gamrot tampak yakin akan memiliki potensi pertarungan berikutnya yang mengarah kepada perebutan gelar melawan pemenang Islam Makhachev versus Charles Oliveira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.